Kekaisaran Ottoman yang terkenal dengan penaklukannya yang mengesankan selama berabad-abad menunjukkan kekuatan ekspansionisnya di berbagai benua pada puncaknya. Sementara banyak ekspedisi kekaisaran biasanya dipicu oleh ambisi pertumbuhan wilayah, ada satu kampanye menarik yang menonjol karena fokusnya pada memelihara persahabatan daripada akuisisi tanah. Pada abad ke-16, orang Turk Ottoman memulai aliansi yang tak terduga dengan Sultanate Aceh yang jauh yang terletak di dalam kepulauan Indonesia. Persahabatan yang tidak biasa ini menjadi saksi dari sebuah anomali sejarah. Sangat mencolok mengingat bahwa selama periode itu, otoritas Ottoman hanya diperluas sejauh bagian semenanjung Arab menuju arah Aceh. Selain itu, untuk mencapai Aceh dari semenanjung Arab bahkan dengan Konstantinopel lebih jauh ke barat laut, orang Ottoman harus melintasi Laut Arab, melewati Laut Laccadive, dan berani memasuki Samudra Hindia. Beruntungnya Aceh terletak di ujung yang lebih dekat dari kepulauannya. Namun ini menimbulkan pertanyaan mengapa orang Ottoman akan membentuk hubungan dengan negara yang begitu jauh dari perbatasan mereka. Bagi Aceh, alasan dibalik aliansi ini dapat dimengerti. Dengan Portugis baru-baru ini menguasai Malaka yang terletak terlalu dekat dengan Aceh, membina hubungan dengan Ottoman menawarkan prospek dukungan dalam mengusir penjajah dari wilayah ini. Setidaknya ini dapat menawarkan bantuan jika Portugis mencoba memperluas dominasi mereka atas Kesultanan Aceh. Selain itu, Sultan Alauddin dari Aceh memiliki ambisi untuk ekspansi wilayah, memvisualisasikan kemajuan potensial menuju Sumatera yang mungkin difasilitasi dengan dukungan Ottoman. Menurut Laksamana Portugis Fernão Mendes Pinto, armada Ottoman awal yang mengunjungi Aceh pada tahun 1539 membawa 300 pasukan Ottoman dari berbagai latar belakang dari wilayah kekaisaran. Pada tahun 1564, Sultan Ottoman yang terkenal dengan nama Sulaiman yang Agung menerima kedutaan dari Sultan Aceh, Alauddin Riayat Shah Al-Kahar. Dalam surat kepada pemimpin Ottoman, Alauddin menyebutnya sebagai Khalifah Islam. Kematian Sultan Sulaiman 2 tahun kemudian mentransfer potensi aliansi ini kepada penerusnya, Selim II. Untungnya bagi Sultan Alauddin, Selim II menunjukkan keinginan untuk meningkatkan hubungan bersahabat dengan Aceh. Dia mengeluarkan perintah untuk mengirim ekspedisi kepada sekutu mereka yang terdiri dari tentara, insinyur, senjata, dan galai. Namun kapal-kapal ini dialihkan untuk meredam pemberontakan di Yaman sebelum mencapai kepulauan Indonesia dan hanya 2 yang berhasil tiba di Aceh. Selanjutnya, orang Ottoman terus mengirimkan beberapa armada secara bertahap memperkuat hubungan mereka dengan Aceh Nese. Secara aneh, ketika Sultan Alauddin memutuskan untuk mengepung Malaka yang dikuasai Portugis, Sultan Selim II tidak tampaknya menawarkan bantuan apapun. Namun demikian, Ottoman menyediakan Aceh dengan meriam terampil, meskipun kegiatan berkelanjutan mereka di Siprus dan Aden membatasi bantuan mereka. Meskipun mungkin kurang mendapat dukungan penuh dari Ottoman, upaya Aceh untuk menyerang Malaka tidak berhasil, namun mereka berhasil melemahkan kehadiran Portugis cukup sehingga Sultan Maluku kemudian berhasil mengusir mereka. Meskipun Aceh tidak menerima dukungan militer sebanyak yang diantisipasi dari orang Turk, Sultan dan pasukannya memperoleh pengetahuan berharga dari Ottoman tentang kerajinan meriam yang mengesankan. Sangat penting di Asia Tenggara Maritim. Berkat panduan Ottoman, arsenik Aceh pada akhirnya mencakup sekitar 1.200 meriam perunggu berukuran sedang pada akhir abad ke-16. Hubungan Ottoman Aceh tidak meredup dengan pengusiran Portugis dari Malaka. Tujuan awal ini meskipun berdampak besar, membuka jalan bagi ikatan yang meluas di luar ranah militer dan politik. Persahabatan antara kesultanan dan kekaisaran berkembang menjadi hubungan dinamis yang mencakup kerjasama militer, hubungan komersial, budaya bersama, dan agama. Kedalaman hubungan ini tergambar saat Kekaisaran Ottoman memperbolehkan Aceh Nese menampilkan bendera Ottoman di kapal mereka. Aliansi ini melahirkan perjanjian perdagangan segitiga melibatkan Ottoman, Aceh Nese, dan Venesia. Persatuan yang kuat ini menimbulkan hambatan signifikan bagi Portugis yang bercita-cita untuk mendapatkan kembali akses ke wilayah tersebut untuk tujuan perdagangan setidaknya. Tujuan utama Portugis adalah untuk mendirikan monopoli perdagangan di seluruh Samudra Hindia yang luas. Tujuan ini mengharuskan mereka membongkar jaringan perdagangan yang ada antara Aceh, Venesia, dan Kekaisaran Ottoman.
Portugal merancang rencana untuk serangan ganda baik terhadap Aceh maupun Laut Merah untuk menargetkan Ottoman. Untungnya bagi Ottoman, Portugis kesulitan mengumpulkan cukup tenaga kerja untuk kampanye tersebut, akhirnya menyebabkan pembatalannya. Status Aceh sebagai saingan komersial yang kuat bagi Portugal tetap bertahan. Konflik berkecamuk termasuk penaklukan kembali Aden oleh Ottoman, mengusir Portugis dari Laut Merah sepenuhnya. Upaya ini jika berhasil dapat memfasilitasi upaya Portugal untuk mendapatkan kembali otoritas perdagangan mereka. Dalam pergolakan global ini, Laksamana Ottoman Piri Reis juga berupaya merebut wilayah-wilayah tambahan dari Portugis. Dia berhasil menaklukkan Muscat dan Qatar tetapi terpaksa mundur setelah mengetahui pertempuran yang akan datang dengan armada Portugis yang besar. Akhirnya Piri Reis dieksekusi pada tahun 1553 karena tindakannya yang mengakibatkan penunjukan Murad Reis sebagai penggantinya. Murad bertujuan untuk mengambil kembali pasukan Ottoman yang belum kembali dari Suez. Namun ketika meninggalkan Teluk Persia, Ottoman menghadapi armada Portugis yang besar yang menghasilkan pertempuran maritim besar antara Ottoman dan Portugis yang berujung pada kekalahan Murad dan pasukannya. Kekalahan ini memaksa mereka mundur kembali ke Basra. Kegagalan Murad melawan Portugis mengakibatkan penggantian posisinya oleh Seydi Ali Reis. Seydi pertama-tama menilai situasi di Basra, menemukan Galai dalam kondisi buruk yang memerlukan perbaikan dan pemeliharaan. Tertundanya ekspedisi ini akhirnya diatasi dan Seydi akhirnya memimpin pasukannya kembali ke Turki. Perjalanan ini berbahaya karena konflik berkelanjutan antara Ottoman dan Persia ditandai dengan tantangan tersendiri. Pasukan tersebut akhirnya kembali pulang setelah perjanjian Amasya ditandatangani pada tahun 1555 menandai akhir konflik Ottoman-Persia. Namun Ottoman tidak sepenuhnya memutuskan hubungan mereka dengan wilayah Indonesia, menjaga kehadiran atau setidaknya dukungan residu. Melompat ke tahun 1873, pertempuran pecah antara Belanda dan Kesultanan Aceh. Meskipun Traktat Anglo-Belanda 1824 awalnya mengkonfirmasi kemerdekaan Aceh dan statusnya sebagai protektorat Ottoman, Traktat Anglo-Belanda Sumatera 1871 mengubah panorama. Kepulangan Inggris dari Sumatera membuka jalan bagi ekspansi Belanda yang mempersulit kedaulatan Aceh. Belanda melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan Aceh. Dimulai dengan serangan mendadak pada tahun 1873. Diikuti oleh blokade angkatan laut, pemanfaatan serangkaian benteng, pembatasan pasif, dan strategi lain yang berdampak pada ekonomi kerajaan. Selama pertemuan-pertemuan ini, Ottoman bermaksud untuk mengirim bantuan militer ke Aceh, tetapi sekali lagi kapal yang mereka kirim harus dialihkan ke Yaman untuk meredam pemberontakan lain. Perang berlanjut hingga abad ke-20. Meskipun bagian utama konflik ini akhirnya mereda, perlawanan terhadap pengaruh Belanda di kepulauan ini dari Aceh tetap berlanjut hingga tahun 1942 ketika Jepang menyerbu Hindia Timur Belanda. Selama berabad-abad, aliansi Ottoman Aceh terbukti sangat bermanfaat bagi Kesultanan Aceh meskipun mereka tidak menerima dukungan militer sebanyak yang diharapkan. Bagi Ottoman, persahabatan mungkin kurang membantu dalam hal bantuan militer dan politik. Selain upaya yang harus dilakukan hanya untuk mencapai kepulauan ini, tetapi tetap saja, ini memungkinkan bagi aliansi perdagangan positif tidak hanya dengan Aceh tetapi juga dengan Venesia, serta menyediakan sekutu setia di Asia Tenggara. Meskipun aliansi ini mungkin merupakan sebuah anomali geografis dan mungkin dalam hal lain, tanpa ragu ini memiliki dampak besar pada sejarah Aceh. Dan setidaknya dampak yang mencolok pada sejarah Ottoman juga.